Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 3D, S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan mempresentasikan materi berjudul Aset Tetap. Pembuatan video ini berguna untuk terlaksananya tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nana Novianti, SE MSI. Sebelum presentasi dilaksanakan, saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Bagas Arya Kumara dengan NIM 55522000076, Cekesi Farabadiba 55522000177, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Mikail Akasa Sarwono 55522000039. Di dalam presentasi yang kami laksanakan, kami akan menjelaskan beberapa subbab yang diantaranya adalah perolehan aset tetap, kapitalisasi biaya pinjaman, penilaian aset tetap, lalu pengeluaran setelah akuisisi, dan yang terakhir adalah pelepasan aset tetap, pertukaran dan penjualan. Untuk mengetahui apa itu aset tetap, kita akan melihat pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut PSAK nomor 16 paragraf 5 yang menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikutnya, kita akan memasuki perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap itu terdiri dari 3 biaya perolehan, antara lain yang pertama adalah biaya perolehan tanah, kedua biaya perolehan bangunan, dan yang ketiga adalah biaya perolehan peralatan. Biaya perolehan tanah itu mencakup semua biaya untuk memperoleh tanah dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian, biaya legal seperti hak atas tanah, biaya pengacara dan biaya pencatatan, lalu biaya perataan, pengisian, pembuangan dan pembersihan, lalu hak gadai hipotek atau kasus sitaan di properti, dan yang terakhir adalah peningkatan lahan tambahan yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Peningkatan yang masa manfaatnya terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan lahan parkir itu dicatat sebagai peningkatan lahan dan disusutkan selama estimasi umur manfaatnya. Umumnya, tanah merupakan bagian dari aset tetap. Namun jika tujuan utama dari memperoleh dan memiliki tanah adalah spekulatif, maka tanah tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi. Jika perusahaan properti memiliki tanah untuk dijual kembali, maka perusahaan harus mengklasifikasikannya sebagai persediaan. Lalu yang berikutnya adalah biaya perolehan bangunan. Biaya perolehan bangunan itu harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksi bangunan tersebut. Biaya ini meliputi bahan baku tenaga kerja dan biaya overhead yang muncul sebagai konstruksi. Lalu yang terakhir adalah biaya jasa profesional dan izin bangunan. Lalu yang terakhir sebagai biaya perolehan aset tetap itu adalah biaya perolehan peralatan. Biaya perolehan peralatan mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan, lalu asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, lalu biaya perakitan dan pemasangan, lalu yang terakhir adalah biaya pengujian peralatan.
Subbab berikutnya yang akan kita telusuri adalah kapitalisasi biaya pinjaman. IFRS mencaratkan pendekatan dengan mengkapitalisasi bunga aktual. Metode ini mengikuti konsep bahwa biaya historis dari perolehan aset mencakup semua biaya, termasuk bunga, yang terjadi untuk mempersiapkan aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan untuk digunakan. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah bahwa aset tersebut tidak menghasilkan pendapat selama konstruksi. Untuk menerapkan pendekatan umum ini, perusahaan akan mempertimbangkan 3 hal berikut. Yang pertama adalah aset kualifikasian, yang kedua adalah periode kapitalisasi, dan yang ketiga adalah jumlah yang dikapitalisasi. Aset kualifikasian itu adalah aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga mencakup aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek diskrit. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga diantaranya adalah aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan, dan yang kedua adalah aset yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas produktif dan yang tidak menjalani aktivitas untuk menjadikan aset siap untuk digunakan. Yang berikutnya adalah periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan harus mengkapitalisasikan bunga. Periode ini dimulai ketika 1. Pengeluaran untuk aset telah mulai dilakukan. Yang kedua adalah kegiatan yang diperlukan untuk menjadikan aset siap digunakan sedang berlangsung. Lalu yang ketiga adalah biaya bunga sedang dikenakan. Lalu periode kapitalisasi ini berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap digunakan. Lalu yang terakhir adalah jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi yang lebih kapitalisasi yang lebih rendah adalah biaya bunga aktual, lalu bunga yang dapat dihindari, jumlah biaya bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset tidak dilakukan. Lalu masuk ke contoh soal kapitalisasi biaya pinjaman. Contoh soal aset tetap yang subbabnya kapitalisasi biaya pinjaman. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2009, PT Saiko Global Industry meminjam uang sebesar 3 juta dolar dengan bunga 12% yang dibayarkan setiap tahun untuk membiayai pembangunan gedung baru. Pada tanggal 2010, perusahaan melakukan pengeluaran berikut terkait dengan pembangunan tersebut. Yang pertama adalah 1 Maret dengan bunga 360.000 dolar. Lalu yang berikutnya adalah 1 Juni 600.000 dolar. Lalu berikutnya 1 Juli 1.500.000 dolar. Lalu yang terakhir 1 Desember dengan pengeluaran 1.200.000 dolar. Informasi tambahan yang tersediakan sebagai berikut. 1. Utang lainnya yang beredar yaitu antara lain adalah obligasi berjangka waktu 10 tahun bunga 11% tertanggal 31 Desember 2003. Bunga yang dibayarkan setiap tahunnya itu 4 juta dolar. Lalu wesel berjangka 6 tahun dengan bunga 10% tertanggal 31 Desember 2007. Itu bunganya dibayarkan setiap tahun dengan berjumlah 1.600.000 dolar. Lalu informasi yang lainnya adalah pada 1 Maret 2010, pengeluaran termasuk biaya perolehan tanah sebesar 150.000 dolar itu dikeluarkan.
Lalu yang terakhir adalah pendapatan bunga yang diperoleh pada tahun 2010 dari dana yang terkait dengan pinjaman spesifik itu sebesar $49.000 dikeluarkan. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi pada tahun 2010 dalam kaitannya dengan pembangunan gedung. Untuk menjawab soal sebelumnya, kita akan memulai perhitungan dengan menghitung akumulasi rata-rata tertimbang. Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu akan diketahui nilainya ketika pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi itu dikalikan dengan periode kapitalisasi. Pengeluaran pertama itu terjadi pada 1 Maret dengan jumlah $360.000. Itu kemudian dikalikan dengan periode kapitalisasi 10 bulan. Lalu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya itu ada $300.000. Lalu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang berikutnya itu menghitung pengeluaran pada 1 Juni dengan pengeluaran sebesar $600.000, ya, lalu kemudian dikalikan dengan periode kapitalisasi selama 7 bulan, lalu dibagi dengan 12 bulan. Lalu hasilnya itu adalah $350.000. Lalu yang berikutnya adalah pengeluaran pada 1 Juli dengan sebesar $1.500.000 dikalikan dengan periode kapitalisasi selama 6 bulan, lalu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah $750.000. Lalu yang terakhir adalah pengeluaran pada 1 Desember dengan berjumlah $1.200.000, lalu dikalikan dengan periode kapitalisasinya yang selama 1 bulan, lalu dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah $100.000. Lalu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya itu dijumlahkan dari semua perhitungan yang ada. Yang pertama $300.000, kemudian ditambahkan dengan $350.000, lalu ditambahkan lagi dengan $750.000, dan yang terakhir ditambahkan dengan $100.000. Hasilnya akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu adalah $1.500.000. Perhitungan yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah perhitungan bunga yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari ini dapat didapatkan ketika kita mengkalikan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dengan suku bunga. Jadi, akumulasi atau total pengeluaran rata-rata tertimbang itu yang berjumlah $1.500.000 dikalikan dengan suku bunga 12%, kita akan mendapatkan bunga yang dapat dihindari yang sebesar $180.000. Lalu perhitungan terakhir yang akan kita lakukan adalah perhitungan biaya bunga aktual. Perhitungan biaya bunga aktual ini diawali dengan hasil konstruksi yang berjumlah $3 juta dikalikan dengan 12%. Maka hasilnya itu adalah $360.000. Lalu yang berikutnya adalah obligasi 10 tahun yang berjumlah $4 juta dikalikan dengan 10%. Hasilnya adalah $440.000. Lalu yang terakhir adalah WSL 6 tahun berjumlah $1.600.000 dikalikan dengan 10%, mempunyai hasil $160.000. Lalu bunga aktual kita akan mendapatkannya dengan menjumlahkan perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi $360.000 ditambahkan dengan $440.000, lalu ditambahkan kembali dengan $160.000. Hasilnya itu berupa bunga aktual yang berjumlah $960.000. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah bunga yang dapat dihindari itu lebih kecil dari bunga aktual. Maka perusahaan harus menggunakan bunga yang dapat dihindari untuk kapitalisasi bunga sebesar $180.000.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu penilaian aset tetap. Aset merupakan hal wajib yang harus diperhitungkan, baik oleh perorangan maupun oleh perusahaan, sebab aset merupakan tolak ukur atas tingkat kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun suatu lembaga. Masalah optimalisasi aset sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan maupun skala perusahaan saja, namun ke lingkup yang lebih besar dari itu. Seperti aset daerah maupun negara pun diwajibkan untuk mengoptimalkan aset yang ada. Dengan pengoptimalan aset yang ada, maka akan bertambah pula tingkat keuntungan ke depannya. Meskipun tingkat keuntungan yang dimaksud akan berbeda dampaknya antara yang satu dengan yang lainnya. Penilaian aset bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Berikut penjelasan ketiga pendekatan tersebut. Pertama, penilaian aset tetap dengan pendekatan data pasar. Metode penilaian yang dilakukan yakni dengan cara membandingkan secara langsung properti yang dinilai dengan data properti yang sejenis terhadap 3 atau lebih data banding yang telah terjual. Lalu buat penyesuaiannya terhadap properti yang akan dinilai. Langkah-langkah yang diperlukan dalam metode ini adalah: langkah pertama, kumpulkan data mengenai transaksi jual beli tanpa paksaan, transaksi jual beli yang belum lama berlangsung, maupun data dari jual beli tersebut harus punya kesamaan dalam hal peruntukan, bentuk tanah, lokasi yang sejenis, sifat-sifat fisik dan sosial, ukuran atau luas, dan cara jual beli. Langkah kedua, data bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti broker, developer, iklan, surat kabar, majalah, papan pengumuman, atau langsung tinjau ke lokasi, arsip hasil penilaian, ataupun investor. Langkah ketiga, lakukan analisa dari penyesuaian untuk perbedaan yang ada, misalnya perbedaan berdasarkan pada waktu, lokasi, dan lainnya. Kedua, penilaian aset tetap dengan pendekatan biaya. Metode penilaian yang dilakukan yakni dengan cara menggunakan metode kalkulasi biaya antara nilai properti atau tanah dan bangunan dengan penyusutan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam metode ini adalah: langkah pertama, nilai tanah dapat dihitung dengan melakukan perbandingan data pasar, yakni mengandaikan tanah sebagai tanah kosong dan tersedia yang akan dikembangkan sesuai dengan prinsip high use and best use. Langkah kedua, biaya realisasi baru dapat dihitung dari nilai bangunan dan prasarana. Langkah ketiga, penyusutan dapat dihitung oleh semua penyebab baik dari segi fisik, fungsional, maupun ekonomis. Semua penyusutan wajib dihitung. Langkah keempat, nilai pasar bangunan dapat dihitung dengan biaya realisasi baru dikurang besarnya penyusutan yang diperoleh sebelumnya. Langkah terakhir, nilai properti dihitung dengan nilai pasar tanah ditambah nilai pasar bangunan. Ketiga, penilaian aset tetap dengan pendekatan pendapatan. Metode penilaian kali ini dilakukan dengan 4 cara pendekatan antara lain: 1. Metode diskonto arus kas atau discounted cash flow method atau metode DCF. 2. Metode kapitalisasi langsung atau direct capitalization method. 3. Metode penyisaan atau residual technique method. Terakhir, gross income multiplier atau GIM. 1. Metode diskonto arus kas. Metode ini merupakan metode yang mampu memberikan gambaran pendapatan suatu properti, baik sekarang maupun yang akan datang dari arus kas, dengan memperhatikan data-data di masa lampau. Biasanya metode DCF ini sangat sesuai untuk properti yang menghasilkan pendapatan dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. 2. Metode kapitalisasi langsung. Metode ini cenderung mengarah pada nilai dari properti di mana properti tersebut tergantung pada kemampuan menghasilkan keuntungan. Cara menghitung nilai objek penilaian aset yakni dengan membagi proyeksi pendapatan tahunan di mana nantinya bisa mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Ketiga, metode penyisaan. Metode ini mampu memberikan data mengenai nilai objek atau aset tetap, di mana penilaian akan didapatkan dengan mengkonversikan pendapatan kotor tahunan dengan konstanta tertentu. Nilai pendapatan yang didapat nantinya akan mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa yang akan datang.
Keempat, gross income. Pada metode ini, nilai objek penilaian didapatkan dengan mengkapitalisasi komponen pendapatan yang merupakan bagian dari komponen properti. Melakukan pengurangan antara pendapatan bersih operasi properti secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan atau annual income dari komponen-komponen properti lainnya yang bukan objek penilaian untuk memperoleh komponen pendapatan objek penilaian. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengeluaran setelah akuisisi. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan atau carrying amount. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal atau selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut diakui sebagai beban pengeluaran atau expense pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki. Dan 2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya. Materi selanjutnya adalah mengenai pelepasan aset tetap, pertukaran, dan penjualan. Pertama, pertukaran aset tetap. Peralatan yang lama seringkali dipertukarkan dengan peralatan baru dengan kegunaan yang serupa. Dalam hal ini, penjual akan memperbolehkan pembeli untuk menentukan harga untuk peralatan lama yang akan dipertukarkan. Jumlah ini disebut sebagai penyisihan pertukaran. Jumlahnya dapat menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dari nilai buku peralatan yang lama. Lalu, jumlah yang terutang dapat dibayarkan dengan uang tunai atau dicatat sebagai liabilitas. Keuntungan atau kerugian atas pertukaran aset tetap dapat ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar aset yang ditukarkan dengan nilai bukunya. Cara lainnya, laba atau rugi atas pertukaran aset tetap juga dapat ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar aset baru yang diterima dan aset yang ditukarkan. Sebagai ilustrasi keuntungan atas suatu pertukaran aset yang serupa, asumsikan hal-hal berikut. Nilai pasar wajar untuk peralatan baru sebesar 5 juta rupiah, lalu penyisihan pertukaran untuk peralatan lama sebesar 1.100.000 rupiah. Artinya pembeli menghargai barang lama kita dengan harga 1.100.000 rupiah. Maka dari itu, jumlah yang harus dibayar saat pertukaran adalah sebesar 3.900.000 rupiah. Lalu, keterangan peralatan lama yang akan ditukarkan diantaranya adalah biaya peralatan lama sebesar 4 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutan pada tanggal pertukaran sebesar 3.200.000 rupiah, sehingga nilai buku pada saat tanggal pertukaran yaitu sebesar 800.000 rupiah. Dalam kondisi ini, peralatan lama kita yang memiliki nilai buku sebesar 800.000 rupiah dihargai oleh pembeli senilai 1.100.000 rupiah sehingga akan menerima laba sebesar 300.000 rupiah. Maka ayat jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar 3.200.000 rupiah, lalu peralatan di debit sebesar 5 juta rupiah, lalu peralatan di kredit sebesar 4 juta rupiah, lalu kas di kredit sebesar 3.900.000 rupiah, lalu keuntungan atas pertukaran peralatan di kredit sebesar 300.000 rupiah. Untuk mengilustrasikan rugi atas pertukaran aset yang serupa, asumsikan hal-hal berikut. Nilai pasar wajar untuk peralatan baru sebesar 5 juta rupiah, lalu penyisihan pertukaran untuk peralatan lama sebesar 675.000 rupiah. Hal itu artinya pembeli menghargai barang lama kita dengan harga 675.000 rupiah. Maka dari itu, jumlah yang harus dibayar saat pertukaran adalah sebesar 4.325.000 rupiah. Lalu, keterangan peralatan lama yang ditukarkan diantaranya adalah biaya peralatan lama sebesar 4 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutan pada tanggal pertukaran sebesar 3.200.000 rupiah,
sehingga nilai buku pada saat tanggal pertukaran sebesar Rp800.000. Dalam kondisi ini, peralatan lama kita yang memiliki nilai buku sebesar Rp800.000 hanya dihargai oleh pembeli senilai Rp675.000, sehingga akan menyebabkan kerugian sebesar Rp125.000. Maka ayat jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar Rp3.200.000, lalu peralatan di debit sebesar Rp5.000.000, lalu kerugian atas pertukaran peralatan di debit sebesar Rp125.000, lalu peralatan di kredit sebesar Rp4.000.000, lalu kas di kredit sebesar Rp4.325.000. Kedua, penjualan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dijual ataupun dibuang. Dalam kasus seperti ini, nilai buku aset harus dihapus dari akunnya. Asumsikan bahwa peralatan yang diperoleh dengan biaya Rp10 juta dan tanpa nilai residu disusutkan dengan tingkat penyusutan garis lurus tahunan 10%. Peralatan dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober setelah 8 tahun penggunaan. Saldo akun akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun sebelumnya adalah Rp7 juta. Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan selama 9 bulan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp750.000, lalu akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp750.000. Dengan keterangan bahwa penyusutan sebesar Rp750.000 dihitung dengan cara biaya perolehan sebesar Rp10 juta dikalikan dengan periode bulan berjalannya, yaitu 9/12, dan dikalikan dengan tingkat penyusutannya, yaitu 10%. Setelah penyusutan berjalan dicatat, nilai buku aset akan menjadi sebesar Rp2.250.000. Maka ayat jurnal untuk mencatat penjualannya jika diasumsikan terdapat 3 harga jual yang berbeda adalah sebagai berikut. Pertama, apabila aset tetap dijual pada nilai buku sebesar Rp2.250.000, tidak ada laba ataupun rugi. Maka ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp2.250.000, lalu akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar Rp7.750.000, lalu peralatan di kredit sebesar Rp10 juta. Kedua, apabila aset tetap dijual di bawah nilai buku dengan harga Rp1 juta, hal tersebut akan menyebabkan rugi sebesar Rp1.250.000. Maka ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp1 juta, lalu akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar Rp7.750.000, lalu rugi atas pelepasan aset tetap di debit sebesar Rp1.250.000, lalu peralatan di kredit sebesar Rp10 juta. Ketiga, apabila aset tetap dijual di atas nilai buku dengan harga Rp2.800.000, maka kita akan menerima laba sebesar Rp550.000. Maka ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp2.800.000, lalu akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar Rp7.750.000, lalu peralatan di kredit sebesar Rp10 juta, lalu laba atas pelepasan aset tetap di kredit sebesar Rp550.000. Sekian penyampaian materi tentang aset tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.